Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Teman-teman sekalian, selamat datang di Extension Course Fakultas Filsafat, pertemuan yang ke-9. Ini adalah pertemuan ke-9 membahas tentang ekotek yang pada materi-materi sebelumnya, video-video sebelumnya teman-teman sempat nonton itu. Nah, kali ini hadir bersama kami Dr. Budi Munawwarahman. Selamat datang Mas Budi. Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang malam. Di Fakultas Filsafat Mas Selamat Budi. Datang. Ya, ini sering ya Mas datang ke Fakultas Filsafat? Ya, sering tidak sering. Tapi selalu berkesan kalau ke sini. Ya, kali ini kami mengundang, kami panggil Mas Budi, ya, mengundang Mas Budi ini untuk memberikan kebijaksanaannya, gitu ya, tentang pemikiran beliau dari kajian filsafat atau secara umum kajian religious studies tentang ekotek ini. Kali ini, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pro kontra ekotek, tetapi dari sisi dimensi esoteris dari budaya dan agama. Kita mengetahui teman-teman sekalian bahwa ekotek ini sesuatu yang praktis ya Mas Budi ya? Ya, teknis. Teknis, mungkin fungsional. Seperti teknologi ya. Sebagaimana teknologi. Lalu dikaitkan dengan ketika berhadapan dengan agama, budaya, lalu simbol-simbol dari agama dan budaya yang ada kaitannya dengan lingkungan. Nah, ini gimana mempertemukan antara yang fungsional, teknis, dengan sesuatu yang abstrak, Mas Budi? Sesuatu yang, tentu kalau memilih fungsi dari sisi struktural fungsional mungkin pasti ada fungsinya. Tapi bagaimana kita mempertemukan itu ketika teknologi bertemu dengan agama, bertemu dengan budaya. Ya, ini yang akan kita bahas teman-teman. Izinkan saya membuka salah satu dari tulisan beliau, yaitu pernyataan Mas Budi bahwa ekotek ini sebagai kata kunci dalam narasi pembangunan yang berkelanjutan, teknologi yang berkelanjutan. Tetapi ketika ekotek ini kemudian berjumpa dengan ruang-ruang budaya, dengan ruang-ruang mistisisme, gitu ya, dengan simbol-simbol agama, simbol-simbol budaya, dengan etika atau kearifan kosmologi yang tradisional di berbagai budaya, maka di sana ada benturan, di sana ada persinggungan. Nah, problemnya adalah yang diajukan pada kali ini adalah apa yang menjadi argumen dari para pendukung dan para kritikus tentang ekotek dalam konteks budaya dan agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dimensi esoteris, dimensi simbol-simbol, simbolisme di dalam agama dan budaya, dan bagaimana posisi nalar kita sebagai nalar kritis kita dalam mempertemukan kedua hal itu untuk sesuatu yang baik dan berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas Budi. Nah, gimana kita mulai dari mana nih? Karena ada dua hal yang besar yang kita bicarakan dalam waktu yang sangat spesial ini. Silakan Mas Budi. Ya, terima kasih Kang Zia. Jadi kita membicarakan pro dan kontra ekotek ya. Ekoteknologi. Ini sebenarnya satu perbincangan tentang sebut saja filsafat teknologi. Jadi ada di dalam subjek filsafat teknologi, tapi berkaitan dengan ekologi. Ya, ekologi. Nah, disebut dengan ekotek berarti teknologi terkait dengan isu-isu ekologi. Memang di akhir-akhir ini ketika kita mulai berbicara tentang isu ekologi, terutama krisis iklim, perubahan iklim, itu isu besar sekali ya, yang kemudian ternyata berbarengan dengan itu juga ada perkembangan
teknologi yang dibayangkan bisa mengatasi masalah tersebut. Misalnya kalau kita pakai bahasa sederhana ya, adanya pemanasan global ini itu bisa nggak dikurangi dengan teknologi. Teknologi betul. akan mengurangi, akan membuat tingkat pemanasan ini menurun. Gitu. Satu dua temuan teknologi bisa memberi harapan untuk itu ya. Sehingga kemudian Ecotech ini menjadi pro dan kontra ketika kita meyakini bahwa persoalan ini bisa diselesaikan dengan teknologi. Dan isu ekologi itu selama ini dibicarakan oleh para ahlinya dengan keyakinan bahwa isu ekologi nanti bisa dipecahkan. Walaupun sekarang sudah sangat sebenarnya udah sangat terlambat, udah sangat alarmis ya. Jadi udah genting. Jadi sudah genting, rusak banyak, genting, dan kita sampai pada kesadaran kita nggak bisa balik lagi. Misalnya, ini contoh sederhana, pemanasan iklim itu telah mengakibatkan kenaikan suhu, ya. Kenaikan suhu 1,5 derajat dibanding ketika revolusi industri baru mulai. Abad 19 itu ya. Awal. Abad 18. 19, 20. Masa-masa di mana revolusi industri, perkembangan teknologi yang pesat sekali. Industri-industri menggunakan terutama batu bara dan mengakibatkan pemanasan global itu. Jadi sudah ditandai kenaikannya itu 1,5 derajat. Dan itu adalah kenaikan suhu udara yang bisa ditolerir. Ya. Kita masih oke lah. Manusia masih bisa mengatasinya. Misalnya sekarang kita biasanya 33 derajat gitu di Indonesia, ya jadi 35 oke lah. Tapi sebenarnya itu sudah dibayangkan sebagai tingkat pemanasan yang ambang batas. Lewat dari itu sebenarnya kita akan sulit mengalami. Karena ekosistem ini sebenarnya berada di dalam rerata panas yang di bawah 1,5 derajat itu. Nah, sehingga udah ada kesepakatan global, ini tentu ada ilmunya yang kita atau saya tidak menguasai secara teknis ya. Tapi wacananya itu pada tahun 2050 kita akan mencapai 1,5. Kalau kita nggak melakukan perubahan besar pada tahun 2050 dan seterusnya sampai 2100 yang sudah mengalami lebih parah lagi, kenaikannya itu bisa sampai 2 derajat. 2 derajat. Itu ilustrasinya kalau 1,5 derajat sampai 2 derajat itu akan terjadi misalnya glacier. Itu gunung-gunung es yang ada di kutub utara, kutub selatan, yang ada di Himalaya mencair. Mencair mengakibatkan laut akan tambah air. Ya. Jakarta tenggelam. Nah, pulau-pulau kecil, negara-negara di Pasifik, negara-negara di Samudra India seperti Maldives, Maladewa, tenggelam. Tenggelam. Dan kota-kota di pinggir pantai seperti Jakarta dan banyak kota lagi yang lain akan mengalami banjir. Dan itu sudah terasa ya. Beberapa tahun yang lalu masih banyak orang yang ngeyel, menganggap itu omong kosong. Tapi kita terus saja dapat datanya ya. Kenaikan misalnya laut itu naik sekian sentimeter setiap tahun. Dan itu di Jakarta saja sudah harus dibikin tembok ya. Yang mengatasi supaya air laut tidak masuk ke daratan. Dan itu tembok sepanjang puluhan kilometer sudah ada di Jakarta Utara. Nah, jadi itu naiknya permukaan laut, naiknya suhu udara di laut. Yang itu akan mengakibatkan ekosistem karang-karang akan mengalami perubahan.
dan juga akan mengalami istilah teknisnya itu pemutihan. Karang itu nggak lagi berwarna tapi jadi putih karena dia menyesuaikan dengan panasnya dan itu akan merusak, menjadikan tempat yang tidak nyaman untuk ikan-ikan dan kemudian mengakibatkan banyak krisis ya. Nah, jadi krisis yang ditimbulkan dengan kenaikan 1,5 itu sudah dibayangkan sebagai tanda petik kiamat ekologis. Kiamat ekologis. Batasnya 1,5, lewat dari 1,5 akan ada kiamat ekologis. Nah, di situasi ini orang memperkirakan 2050. 2050 itu digambarkan sebagai pokoknya kita akan panik, akan ada banyak pengungsi, akan ada banyak bukan hanya adaptasi tapi mitigasi. Itu ada dua istilah, adaptasi kita menyesuaikan diri, mitigasi harus diselamatkan, diungsikan kalau terjadi banjir besar, terjadi panas yang luar biasa dan seterusnya. Itu penggambarannya sudah sangat ilustratif ya, mengerikan. 25 tahun lagi dong Mas. Nah iya, tapi itu 25 tahun lagi. Iya. Tapi sekarang sudah diketahui 2030 kita akan mencapai 1,5 lewat. Sekarang itu sudah 1,55 sekarang ini 2024. Setahun yang lalu diukur ya 1,55. Jadi sudah sedang lewat dari 1,5. Jadi ini semakin mendesak ya. Paus Fransiskus di ensiklik Laudato Si 2015 sudah mengingatkan ini. Dan harus ada satu kesepakatan global pada tingkat pemerintahan untuk ikut mengatasi masalah ini. Nah, karena itu kemudian terjadilah perkembangan-perkembangan yang tentu sebagian menjadi tanda bahwa ada kemajuan ya, kemajuan dalam mengatasi masalah ini, tapi secara umum tidak. Mengapa Mas? Karena ketidakpedulian dan juga ketidakadaan komitmen. Karena itu berarti ya negara-negara maju harus menyediakan dana ya, budget untuk membantu negara-negara miskin. Negara-negara yang paling terdampak bukan negara maju, tapi negara miskin. Kenapa bisa seperti itu Mas? Iya, kalau negara miskin seperti misalnya sebut aja negara Pasifik tadi tenggelam, kan terdampak mereka. Padahal penyebabnya bukan mereka. Betul. Penyebabnya negara-negara maju. Punya industri yang sudah sejak revolusi industri terus menerus sampai sekarang. Apalagi nuklir, industri nuklir dan juga perkembangan teknologi yang memberi kontribusi ke dalam krisis iklim ini. Misalnya pesawat ya, penggunaan pesawat yang kita banggakan sebagai teknologi maju, itu kontribusinya besar sekali, memberi panas ya. Ketidakmampuan kita untuk mematikan semua industri, semua perusahaan-perusahaan listrik berbasiskan batu bara. Itu sudah ada kesepakatan. Kalau di negara-negara Eropa, itu sudah jelas mereka akan mematikan, mengistirahatkan semua pabrik, semua perusahaan listrik, pabrik listrik yang menggunakan batu bara. Apa saja yang menggunakan batu bara harus dimatikan, harus apa istilahnya itu pokoknya tidak digunakan lagi, dipensiunkan. Nah, gitu. Dinonaktifkan. Dinonaktifkan, dipensiunkan, diganti energi yang bersih. Dan itu ada teknologi baru yang sudah berkembang. Misalnya kebutuhan listrik dibangun dengan panel-panel surya. Panel surya yang masif itu sudah banyak dibangun di banyak tempat. Apakah di Eropa ataukah di negara-negara yang peduli dengan soal ini. Seperti India, India, negara-negara Arab juga beberapa sudah mulai menyadari itu. Tapi di banyak negara seperti Indonesia nggak bisa karena kita punya kebutuhan yang tidak bisa digantikan dengan teknologi baru. Menggantikan dengan teknologi baru itu berarti pembiayaan dan kita nggak sanggup untuk biaya itu. Sementara kita perlu pembiayaan devisa dari ekspor. Ya, kita punya ekspor
batu bara yang besar sekali nilainya, ekspor nikel sekarang juga, tapi itu membuat kerusakan ekologi. Jadi teknologi berkembang juga pelan-pelan dan pasti mengatasi berbagai macam kendala pada teknologi-teknologi lama yang ikut dalam kerusakan lingkungan, yang ikut dalam pemanasan global. Tapi ini memang proses yang panjang dan besar biayanya, sehingga nggak semua negara bisa. Hanya negara-negara maju yang bisa memulainya, dan mereka istiqomah ya, mereka konsisten dengan itu. Sementara negara-negara miskin, negara-negara berkembang nggak bisa, terlalu mahal biayanya. Deforestasi dikurangi. Bagaimana deforestasi dikurangi? Kita perlu mengekspor sawit, minyak goreng. Indonesia terkenal sekali dengan minyak gorengnya. Dan banyak negara tergantung pada minyak goreng di Indonesia, dari Indonesia, yang itu dari perkebunan sawit. Dan perkebunan sawit harus dibuka, harus deforestasi. Membabat hutan. Nah, hal-hal seperti itu, sehingga kemudian ekoteknologi, teknologi terkait dengan lingkungan ini, pro dan kontranya itu terkait dengan apakah memang kita betul-betul bisa percaya pada teknologi lingkungan ini yang memang bisa mengatasi masalah ini. Nah, itu pro kontranya tuh di situ. Karena orang yang berpikir lebih radikal, filsafat kan berpikir radikal katanya. Orang yang berpikir lebih radikal, dia akan tahu teknologi itu kaitannya dengan industri. Betul. Dan teknologi sekarang bukan dihasilkan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu ya sedikit lah kontribusinya. Kontribusi terbesar teknologi itu dari perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan multinasional, perusahaan besar menciptakan teknologi baru ya. Dan kita sudah tahu itu. Sekarang modelnya seperti itu. Bukan oleh para ilmuwan satu persatu, tapi pada sekelompok ilmuwan yang ada di dalam perusahaan. Nah, disitulah kemudian kita perlu curiga. Apakah teknologi terkait dengan ekologi itu tidak terpisah dari kapitalisme misalnya. Kapitalisme. Nah, banyak filosof sudah menjelaskan bahwa krisis lingkungan ini sebenarnya akarnya pada kapitalisme. Akarnya pada semua proses produksi, semua sebut saja semua sistem sosial ekonomi yang dibangun dengan industri, dan kemudian akumulasi kapital itu menjadi hal yang penting. Nah, apakah mereka peduli dengan lingkungan? Pertanyaan besar. Kalau teknologi terkait dengan kapitalisme, perkembangan teknologi itu berarti ada di dalam perkembangan kapitalisme semakin maju. Apakah kapitalisme itu peduli dengan lingkungan? Atau ketika dia peduli, ya, Mas? Apa istilahnya dead hand of the past itu, sebenarnya nanti balik-baliknya kapital juga yang menguasai. Bisa jadi gitu kan? Jadi dari entah penelitian, riset, insight dari para filosof yang mendalami keterkaitan antara kapitalisme dan kerusakan lingkungan, kita menyadari bahwa perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya tidak peduli dengan lingkungannya. Mereka lebih peduli dengan akumulasi kapital, keuntungan. Keuntungan. Sehingga kemudian selama sistem sosial ekonomi kita masih ditentukan, masih diobsesi dengan pertumbuhan misalnya. Pertumbuhan ekonomi lah. Kemajuan, indikator-indikator kemajuan. Nah, selama itu sebenarnya kapital berjalan. Kapitalisme itu akan membimbing kita, dan tentu ada banyak kemajuan, tapi bayarannya mahal sekali. Bayarannya tuh kerusakan lingkungan dan kiamat ekologi tadi. Tadi Mas, dari penjelasan Mas Budi, saya melihat juga bahwa ada kesenjangan yang cukup jauh ya antara
eh, teknologi lalu dengan kesadaran pada ekoteknologi. Jadi kan ekoteknologi juga lambat juga, tidak selaras dengan bagaimana percepatan-percepatan teknologi yang sudah berjalan sebelumnya yang menyebabkan global warming ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya melihat bahwa orang yang memiliki kesadaran itu tidak berbanding yang sama dengan orang yang tidak peduli. Jadi jauh gitu perubahannya. Gimana itu, Mas? Ya, itu tergantung kita termasuk orang yang optimis atau orang yang pesimis ya. Ada filosof Ya. namanya Hannah Ritchie. Judul bukunya kalau nggak salah Not the End of the World ya. Jadi bukan akhir dari dunia ini, bukan kiamat ya. Dia termasuk orang yang optimis. Jadi dia melihat memang dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Jadi kalau ditanya apakah dunia ini sedang tidak baik-baik saja atau sedang baik-baik saja. Dia bukan orang yang ngeyel ya, orang yang istilahnya itu apa ya, istilahnya ada istilahnya itu di para aktivis ekologi. Jadi orang yang menganggap nggak ada masalah gitu loh. Dia bukan orang yang seperti itu. Dia tahu ada masalah. Dunia ini memang tidak sedang baik-baik saja. Tapi dengan perkembangan teknologi yang sekarang ada, dunia semakin baik. Memang tidak baik-baik saja, tapi kita pelan-pelan maju. Dan indikator-indikatornya juga banyak. Yang dia tulis di dalam buku itu yang mengagumkan dan banyak orang lihat ini satu cara memandang masalah krisis iklim yang beda ya. Yang lebih optimis ya. Jadi memang masa sekarang ini adalah masa di mana kita sedang berada di dalam suatu zaman di mana kita adalah generasi pertama yang berkelanjutan. Generasi pertama yang berkelanjutan ketika sekarat itu. Bukan generasi terakhir. Oh iya. Generasi terakhir, kalau itu orang pesimis, ini generasi terakhir. Setelah ini akan ada kiamat. 2050 dan 2100 itu udah pasti kiamat. Dan indikatornya itu sangat mengerikan. Orang yang terbiasa membaca buku-buku yang pesimis itu tidak bisa menolak bahwa data itu memang kuat sekali. Dan ini yang dipelajari di banyak prodi-prodi yang terkait dengan krisis iklimnya. Nah, tapi Hannah Ritchie ini beda ya. Dan dia percaya kemajuan akan terus ada ya. Karena itu ini adalah generasi pertama nanti. Mungkin itu kita atau anak kita ya. Generasi pertama yang sudah menikmati nanti listrik tidak lagi pakai batu bara bikinnya, tapi pakai mungkin panel surya atau hal-hal yang lain yang memungkinkan seperti air atau apalah pokoknya yang lebih berkelanjutan dan lebih ekologis. Oke, Mas Budida, dari penjelasan tadi teman-teman kita bisa melihat bagaimana teknologi kemudian juga menghasilkan teknologi yang lain kan, menghasilkan teknologi yang berbasis pada ramah lingkungan. Nah, Mas Budi, pertanyaan selanjutnya adalah lalu bagaimana nih dengan agama dan budaya? Nah, ini fungsinya di mana? Ketika teknologi bisa mengatasi dirinya sendiri agar bisa berkelanjutan mengatasi alam yang sedang sekarat ini. Nah, gimana nih? Di tahun-tahun yang lalu, dekade-dekade yang lalu, itu agama tidak dianggap penting. Agama, bahkan budaya juga tidak dianggap penting. Sebagai institusi yang bisa berkontribusi untuk pelestarian lingkungan. Sebut saja begitu. Karena memang situasi dunia pada waktu itu lebih sekuler ya. Orang percaya pada ilmu pengetahuan, orang percaya kepada teknologi, dan itulah solusi. Solusinya adalah sains dan teknologi. Sehingga teknologi juga terus berkembang ya. Ada banyak kemajuan-kemajuan ya. Dan orang juga semakin menyadari mengapa industri ekstraktif ya. Artinya maksudnya industri yang mengambil sesuatu dari bumi dari dalam bumi, dari perut bumi seperti minyak, gas, batu bara, bahkan sampai emas dan sebagainya itu semuanya merusak lingkungan.
Nah, jadi semakin menyadari itu dan semakin mencoba mencari alternatif ya. Alternatif energi misalnya ya. Energi terbarukan. Itu istilahnya ya. Nah, jadi ini kemudian membuat sebuah perkembangan di mana orang percaya kepada sains dan teknologi, tidak percaya kepada agama. Ya. Kepercayaan kepada agama itu baru ini saja. Mungkin 10 tahun, 20 tahun itu paling lama. Yang lalu orang mulai percaya kepada agama. Karena masalah kita udah terlalu berat sekarang ini. Dan kayaknya nggak bisa. Kayaknya janji-janji sains dan teknologi itu janji tinggal janji. Nggak ada kemajuan. Nyatanya bumi semakin panas. Ya. Nyatanya krisis iklim semakin menunjukkan dampaknya. Mulai dari hal-hal yang sederhana, perubahan iklim sendiri ya menimbulkan yang namanya musim panas, musim penghujan, itu udah kacau ya. Sudah kacau dan juga kemudian ada banyak bencana alam. Yang sekarang semua kita bilang kalau ada bencana alam itu krisis iklim. Bukan lagi sekedar bencana alam. Nah dari situ kemudian sudah menyadari kita kayaknya nggak bisa mengandalkan hanya pada sains dan teknologi. Kita perlu dimensi berbeda yang selama ini tidak diperhatikan. Nah itu adalah agama dan budaya. Dan kebetulan dalam agama ada komunitas. Dalam budaya ada komunitas. Yang bisa menggerakkan orang untuk peduli lingkungan. Gitu. Mulai dari hal-hal yang sepele, buang sampah tidak sembarangan. Sampah itu masalah besar sekali dalam isu ekologi. Karena kalau kata Paus Fransiskus, sampah sekarang itu di mana-mana. Dan dunia kita seperti tumpukan sampah. Sebelumnya kita, terutama di negara maju, bisa menyembunyikan sampah. Sekarang? Sampah ditaruh di belakang begitu ya. Di tempat yang tidak bisa kita lihat kalau kita pergi ke kota. Tapi di negara-negara yang tidak maju, itu sampah bisa kita lihat. Sekarang susah. Pasti kelihatan kan? Pasti kelihatan. Nah jadi nanti nggak lama lagi di negara maju pun mereka sudah nggak bisa menyembunyikan sampah. Sebut saja di belakang rumah begitu ya. Karena sampah sudah banyak sekali, apa saja menjadi sampah. Betul. Semua produksi teknologi yang kita pakai akan menjadi sampah. Sebut mulai dari yang besar-besar. Ya, kita naik kereta ya. Kalau kita pergi naik Parahyangan itu lewat Purwakarta itu ada tempat pembuangan sampah yang bisa kita lihat dari dalam kereta. Di mana gerbong-gerbong kereta KRL, KRD itu ditumpuk 3. Dan kita lihat oh ini tempat pembuangan akhir kereta ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu semua barang yang kita pakai akan menjadi sampah. Coba bayangkan, itu mengerikan sekali ya. Kita menggunakan ini kursi-kursi, meja-meja ini semua nanti jadi sampah. TV, AC semua, kamera semua ini nanti jadi sampah. Jadi berapa banyak sampah yang diproduksi oleh perkembangan teknologi mutakhir ya. Dan itu nanti akan menjadi yang oleh Paus tadi disebut dunia ini menjadi tumpukan sampah di mana-mana ya. Nah, itu masalah besar. Satu masalah yang bisa banyak kita bicarakan ini karena ketidakmampuan kita mengolah sampah ya. Hanya beberapa negara yang punya cerita baik ya tentang pengolahan sampah. Misalnya Singapura. Singapura semua sampah penduduknya bisa menjadi tanah ya. Dan tanahnya kemudian untuk mengur hutan, mengur laut. Lautnya kemudian menjadikan pantai, menjadikan pulau. Dan Singapura punya tambahan pulau setelah itu. Tapi itu hanya cerita satu negara kecil. Negara besar seperti Indonesia ngeri sekali. Begitu. Iya. Kalau yang negara besar, lahan yang ada jadi tempat sampah, Mas. Ya. Oke, Mas. Kembali ke soal tadi. Jadi agama sekarang mulai diperlihatkan perhatiannya, mendapat perhatian, agama bisa punya kontribusi.
Itu sebabnya kenapa tahun 2015 Paus Fransiskus dengan Laudato Si-nya, ensiklik tentang kepedulian terhadap lingkungan, itu menjadi sebuah panggilan, panggilan moral, panggilan sosial, dan panggilan agama yang bukan hanya kepada orang-orang Katolik, tapi kepada semua yang berkehendak baik, peduli dengan lingkungan. Dan itu dahsyat sekali 2015. Iya. Pertanda agama itu punya peran. Tapi 2024 satu dokumen baru yang muncul setelah Laudato Si namanya Laudate Deum. Itu Paus Fransiskus kecewa karena tidak terlalu signifikan. Ya, yang dilakukan sejak 2015 sebut saja sampai sekarang 10 tahun ya. Tidak terlalu signifikan dan ini akan menjadi bom waktu lah. Iya. Mas Budi, kalau begitu dimensi agama dan budaya itu hanya pada etika aja, kode etik aja. Apakah dia punya kontribusi yang nyata, maksudnya sebagaimana teknologi, atau hanya pada semua norma etik yang kemudian dihidupkan kembali untuk bisa mengontrol manusia gitu? Ya, jadi perannya memang beda. Kalau teknologi dia punya peran teknis, memberi solusi praktis ya dengan teknis ya, dengan teknologi ya. Kalau agama itu sebenarnya tempatnya bukan di soal teknis, tapi di soal makna, memberi makna. Di soal cara hidup, way of life ya. Way of life yang disumbangkan oleh agama adalah melakukan kritik bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini bukan untuk dirusak, tapi untuk dipelihara, untuk dirawat. Itu pandangan agama-agama sekarang sudah boleh dikatakan sepakat ya. Agama itu sebenarnya memberikan satu informasi, pandangan teologis. Tuhan memberikan lingkungan kepada manusia untuk dirawat. Tuhan memberikan Taman Eden untuk dirawat. Itu kalau istilah dalam Alkitab. Dan itu manusia berjanji untuk merawatnya. Itu namanya panggilan stewardship kalau dalam Kristen. Khalifah di dalam Islam. Dan semua agama punya konsep dan caranya sendiri-sendiri. Nah ini perubahan pandangan yang sekarang disebut dengan ekoteologi. Ekoteologi. Jadi ekoteologi itu pandangan ketuhanan dalam soal ekologi. Dan semua agama sekarang memberikan kontribusi ekoteologinya. Bahkan pada agama-agama yang menganggap ketuhanan bukan pusat dari agamanya. Seperti agama Buddha, dia memberi sumbangan untuk isu yang lain. Isu bahwa antara kita manusia dengan alam, dengan hutan-hutan, tumbuhan, hewan, dan benda-benda alam itu kita tersambung. Karena sama-sama makhluk Tuhan gitu atau gimana? Ya, sama-sama makhluk Tuhan. Tapi istilah makhluk Tuhan kan itu istilah agama monoteis. Iya. Tapi istilah Buddha ya kita interbeing. Kita memang berkelanjutan dan di dalam diri kita ada unsur-unsur alamiah. Iya. Unsur alamiah yang sama berasal dari alam akan kembali ke alam. Itu namanya interbeing. Kalau dalam istilah ada seorang Buddhis yang ekolog namanya Thich Nhat Hanh. Karena sama-sama being itu ya. Iya. Dan ada konsep berkelanjutan. Berkelanjutan. Kita sebenarnya sekarang aja kita jadi manusia, tapi mungkin nanti setelah kita meninggal kita akan jadi tumbuhan. Iya. Atau istilah apa ya? Ada istilah yang mikrokosmos, makrokosmos gitu. Iya. Kita itu bagian dari semesta kan, sebagai mikrokosmos dengan semesta yang lebih luas gitu ya Mas ya. Iya. Kalau ini Mas, apakah contoh yang nyata misalkan di Indonesia bagaimana peran agama sendiri? Ya, keterlibatan di Indonesia. Sekarang semakin kuat. Tahun-tahun ini sangat kuat ya. Isu ekoteologi di Indonesia itu isu baru, sangat baru. Jadi kalau kita lihat pada senior kita ya, guru-guru kita ya. Generasi sebut saja Gus Dur ya. Gus Dur. Itu berarti satu generasi di atas saya ya.
Eka Dharma Putra di Protestan, atau siapa saja sebut di Katolik juga, itu mereka belum menjadikan lingkungan sebagai isu teologi. Teologi lingkungan tuh baru-baru akhir-akhir ini. Memang sudah ada yang mulai menulis pada tahun 2000 awal misalnya. Tapi sebenarnya itu baru permulaan. Awalnya di dalam lingkungan Kristen itu isu ekologi itu muncul karena ada seseorang yang bernama Lynn White. Dia bilang penyebab kerusakan lingkungan ini agama Kristen. Kata dia, cara pandang melihat manusia adalah pusat dari semesta. Nah gitu. Dan itu kontroversi sekali. Yang dikatakan oleh Lynn White itu menimbulkan pro kontra, terutama kontra dari para teolog ya. Tapi itu juga ada hikmahnya. Hikmatnya adalah sejak itu agama-agama, para agamawan merenungkan. Jangan-jangan benar ya. Karena di filsafat mulai dibicarakan penyebabnya ini antroposentrisme. Kita harus lebih ekosentrisme. Ini terutama muncul dalam filsafat ekologi. Di pertengahan abad ini, abad 20 ya, pertengahan abad 20 ada tokoh misalnya Arne dengan deep ecology. Nah Arne karena dia juga mempunyai latar belakang filsafat dan kemudian kekristenan, dia menstimulasi juga bahwa deep ecology itu punya akar pada agama. Melihat yang lain sebagai punya nilai intrinsik. Jadi selama ini sebenarnya dengan humanisme yang punya nilai intrinsik adalah sesama manusia. Maka ada hak asasi manusia. Tapi sejak deep ecology kita menyadari bahwa yang lain selain manusia itu juga punya nilai intrinsik. Sehingga kemudian kita boleh bicara hak alam, atau kalau kita masih bicara tentang HAM, HAM-nya menjadi lebih inklusif. Dalam HAM ada juga hak alam. Nah sekarang itu udah jadi biasa. Dan agama mudah sekali bicara itu. Karena basisnya memang ciptaannya. Allah menciptakan alam semesta. Semuanya makhluk. Ada khalik, ada makhluk. Kira-kira kalau dalam teologi Islam begitu, khalik, makhluk, ada pencipta dan ada yang diciptakan. Yang diciptakan bukan hanya manusia, tapi juga alam semesta yang lain. Iya. Tadi juga, teman-teman, salah satu yang ditulis Mas Budi itu tentang ekologi Bookchin ya. Nah gimana kalau menurut Bookchin sendiri Mas? Bookchin ini salah satu dari pengkritik cara berpikir yang menganggap kerusakan lingkungan hanya karena cara pandang tentang lingkungan. Mengabaikan bahwa isu ini sebenarnya isu sosial. Jadi Bookchin ini mirip-mirip seperti para penulis yang menganggap kerusakan lingkungan ini ada kaitan dengan kapitalisme. Nah itu. Jadi dia sebenarnya filsafat ekologinya lebih sosial, maka disebut dengan ekologi sosial. Dan dia menginspirasi, tapi terlalu radikal. Terlalu radikal untuk orang yang berpikir teologis. Jadi dia mengkritik teologi berarti? Dia mengkritik teologi. Sebenarnya dia mengkritik deep ecology. Langsung, sangat keras kritiknya terhadap deep ecology. Nanti dibalas lagi kritikannya oleh deep ecology para penganutnya ya. Tapi sebenarnya Bookchin mengkritik cara pandang agama. Yang melihat masalah kerusakan lingkungan karena dominasi manusia terhadap alam. Sebenarnya akar dominasi manusia terhadap alam adalah dominasi manusia terhadap manusia yang lain. Itu pembedanya itu sosialnya ya. Ya karena yang satu ingin menghegemoni yang lain. Itu juga jadi akar kerusakan alam. Kerusakan ya. Jadi dia adalah orang yang kemudian ingin menghapus semua hierarki. Hierarki ya. Jadi ada strata sosial ya, misalnya seperti itu. Mas Budi, kalau dari sisi budaya ya, sejauh saya tahu kalau budaya kita artikan misalkan secara nyatanya adalah para
para komunitas adat dan lain sebagainya. Mereka kan sudah lama sebenarnya menjadi korban atas eksploitasi alam. Nah, apakah sejauh dari pengamatan Mas Budi dari teman-teman komunitas adat ataupun ya yang atas namakan budaya ya, budaya tradisional artinya, dan mungkin juga budaya kontemporer saat ini yang memang ada gerakan untuk mengatasi itu, Mas, mengatasi kerusakan alam ini? Iya, untuk mengatasi berbagai macam masalah lingkungan, kita perlu macam-macam pendekatan. Pendekatan agama dan budaya sekarang pendekatan yang sangat populer di Indonesia. Sangat populer. Kebetulan atau terutama karena Kementerian Agama punya program dan punya kata kunci yang disebut ekoteologi. Jadi perhatian terhadap ekoteologi. Dan itu akan menjadikan dalam tahun-tahun mendatang, mulai sekarang sudah terasa, istilah ekoteologi akan sangat populer di Indonesia. Terutama di Kemenag sendiri, menurut Mas Budi itu baru dibicarakan ya, atau tahun-tahun ini dibicarakan gitu. Tahun-tahun ini sudah dibicarakan sejak Menteri Agama yang baru, Pak Nasaruddin Umar. Sejak beliau, ekoteologi masuk ke dalam Kementerian Agama. Sebelumnya ekoteologi itu subjek yang banyak dipelajari di sekolah-sekolah teologi. Protestan terutama itu sangat banyak, Katolik menyusul. Apalagi setelah 2015 itu sudah ada Laudato Si, sehingga ekoteologi Katolik lewat Laudato Si. Tapi buku dengan judul ekoteologi sangat banyak. Dan baru setelah itu di Islam mulai muncul. Sekarang sudah sangat banyak disertasi tentang ekoteologi. Seperti Muhammadiyah, fikih lingkungan kan, Muhammadiyah. Nanti ada istilah-istilah yang sejenis ya. Fikhul bi'ah. Oh, fikhul bi'ah. Itu lingkungan, atau juga green Islam, green religion, itu juga sudah dipakai. Istilah yang lain, eco-spirituality, itu juga. Jadi macam-macam istilah, tapi dalam waktu tidak lama lagi semua istilah ini akan terpadatkan dalam istilah yang populer, dipopulerkan Kementerian Agama, ekoteologi. Wah, jadi nanti Kementerian Agama, moderasi beragama sekarang ekoteologi. Dan sekarang ini ekoteologi ada dalam moderasi beragama. Dalam rumah moderasi beragama, di dalamnya ada ekoteologi. Iya, karena membutuhkan peran agama ya, semua agama. Mas Budi, kalau melihat dari dinamika bagaimana yang pro dan kontra dan lain sebagainya. Kemudian saya ingat statement bahwa alam akan mengambil alih. Nah, gimana Mas? Ujung-ujungnya nanti kalau manusia tidak mampu, alam akan mengambil alih. Nah, gimana itu Mas di dalam pembahasan secara ekoteologi? Ya, dalam situasi yang normal, alam bisa mengambil alih. Situasi yang normal, maksudnya masih biasa-biasa aja. Sekarang ini nggak normal. Maksudnya gimana? Perubahan yang terjadi itu sekarang hanya memerlukan 300 tahun. Butuh dunia menjadi kayak sekarang. Hanya waktu 300 tahun. Waktu 300 tahun. Dulu dunia menjadi berubah, sangat berubah. Itu perlu jutaan tahun. Jutaan tahun. Sehingga sebenarnya krisis iklim itu sudah juga terjadi di beberapa waktu ya, di beberapa masa yang lalu ya, ribuan tahun yang lalu. Tapi yang sekarang itu dahsyat sekali. Tidak ada bandingannya. Dan ini bukan alamiah. Bukan karena terjadi misalnya ada meteor. Hujan meteor. Kemudian dinosaurus punah gitu ya. Bayangkan makhluk yang sebegitu kuat bisa punah ya. Dan alam semesta ini bumi mulai menghidupkan lagi dirinya, membangun lagi dirinya ribuan tahun, jutaan tahun mungkin untuk bisa dihuni manusia. Bisa
muncul makhluk-makhluk baru lain. lagi dalam proses evolusinya dan akhirnya ada manusia. Iya, iya, iya. Jadi itu ilmu iklim itu sudah cukup bisa bicara kayak begitu, dan sudah ada banyak bukunya bisa kita baca di toko buku, bisa kita beli. Nah, yang sekarang itu luar biasa, hanya perlu 300 tahun. Setelah ada manusia. Setelah manusia Oh, iya. menentukan dan menjalankan gaya hidup yang disebabkan oleh revolusi industri. Revolusi industri mempercepat perkembangan peradaban ini, juga dengan cara kita berkonsumsi, karena ada perdagangan kan, kapitalisme memproduksi barang-barang dan sebagainya, dan semakin luar biasa. Jadi manusia sudah mengubah alam ini, sehingga kemudian ada istilah dalam ekologi itu antroposin. Iya. Antroposin itu dunia diubah oleh manusia, bukan oleh penyebab-penyebab alamiah. Dulu oleh penyebab-penyebab alamiah. Betul. Sekarang manusia itu hebat sekali, bisa mengubah dunia yang sudah jutaan tahun terbentuk seperti ini. Oke, Mas Budi, dari perbincangan kita hasilnya ada dua hal yang menjadi kata kunci tadi, yaitu tentang ekotek lalu ekoteologi. Nah, sebagai sintesanya untuk memahami kedua ini bagaimana, Mas? Agar lebih mudah dipahami gitu. Iya, jadi ekotek itu berarti kan teknologi yang terkait dengan ekologi. Teknologi ekologis yang dipercaya, diyakini bisa membantu Manusia. kita dalam mengatasi masalah ekologis, terutama krisis iklim ini ya. Dan itu perkembangannya memang pesat sekali ya. Pro kontra itu artinya ada orang yang pro, merasa dunia akan lebih baik ya. Ada yang kontra, teknologi ini sebenarnya dihasilkan oleh siapa? Oleh dunia industri. Dunia industri itu kapitalisme. Kapitalisme punya kontribusi besar sekali pada kerusakan lingkungan. Sehingga yang tadi saya sebut istilah antroposin. Ada filosof lain bilang yang lebih tepat bukan antroposin, tapi kapitalosin. Ya, jadi yang membuat perubahan dunia dalam 300 tahun ini, perubahan bumi itu kapitalisme. Bukan manusia, tapi kapitalisme. Jadi manusia, kapitalisme hanya sebagian dari manusia. Nah, tapi sebagai sebuah cara hidup kapitalisme dan ideologi sosial ekonomi kita, kapitalisme itu sekarang menjadi kapitalisme global ya. Iya, betul. Dan boleh dikatakan sekarang satu-satunya ideologi yang masih bertahan dan masih berkuasa. Tidak ada alternatif teknologi ekologi ekotek. Tidak ada alternatif ideologi lain. Dulu ada sosialisme atau komunisme, semuanya ambruk. Tapi kapitalisme masih kokoh sampai sekarang, semakin kokoh ya. Nah, jadi pro kontranya itu tadi kita menyebut kontranya itu ketika kita menyadari bahwa sebenarnya ekotek itu adalah bagian dari kapitalisme. Jadi itu akan sangat terkait. Apakah memang kalau ekotek itu terkait dengan kapitalisme, itu berarti ada concern ekologis yang sungguh-sungguh dari ekotek. Iya. Atau itu hanya, ini ada istilah lagi, istilah dari para kritikus ya. Apakah ini bukan hanya greenwashing? Oh iya, betul. Namanya greenwashing. Pura-pura hijau. Padahal nggak hijau. Iya. Misalnya ada perusahaan A, dia menghasilkan sampah botol mineral, plastik itu. Plastiknya. Terus perusahaan ini peduli semua botol plastik boleh dikirim dan dia akan mengolahnya. Oke, itu bagus. Tapi itu sebenarnya hanya
pura-pura hijau, tapi dia terus memproduksi air mineralnya dengan banyak sekali Iya. daripada yang dia bisa olah kembali. Dan kita harus ingat bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan itu tidak mengambil tanggung jawab untuk produk akhir, akibat dari produk akhir. Iya. Maksudnya produk akhir misalnya air mineral itu sangat jelas. Produk akhirnya ada plastik. Ada plastiknya. Dan plastik itu masalah besar juga. Iya, Di samping sampah tadi ya. Masalah besar yang sekarang semua samudra sudah tercemar plastik. Betul. Sampai ke dalamnya Sampai ke samudra. dalamnya, sampai bikin pulau. Bisa bikin pulau. Sampai hewan-hewan seperti ikan semua sudah makan plastik. Iya, Mikroplastik ya. Plastik. Nah jadi ini greenwashingnya. Sampai sekarang tidak ada satu kebijakan yang kuat dari negara untuk meminta tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan. Padahal plastik itu jelas ada mereknya ya, Mas. Ada mereknya, mereknya banyak sekali. Iya, tinggal datang sebenarnya. Iya. Lalu kemudian ekologi ya. Kemudian Jadi dari ekotek kemudian ke ekologinya ya. ekologi. Iya. Sebagai salah satu alternatif, salah satu cara yang diajak untuk mengatasi problem ekologi ini. Iya. Ekoteologi itu ya. Nah, kembali ke ekoteologi. Dari ekoteologi itu ada satu kekuatan besar. Nah, Yang ini juga digarisbawahi oleh Paus Fransiskus. Bahwa manusia yang beriman itu harus mengubah cara hidup. Menjadi lebih sederhana, menjadi lebih minimalis ya. Dan itu susah sekali. susah Mas. Bagaimana kita bisa hidup sederhana di zaman sekarang? Susah Mas. Apalagi disuruh puasa Mas. Wah, karena agama suka suruh puasa, susah itu Mas. Ya puasa masih. Tapi yang lebih susah kan misalnya mulai untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Oh iya. Tapi menggunakan kendaraan umum. Itu juga susah. Perubahan itu susah ya. Kalau di Jakarta orang terpaksa bisa berubah juga akhirnya. Sebagian. Karena macet ya, kemacetan itu betul-betul menimbulkan stres, juga biaya besar ya. Nah maka naiklah kereta. Gitu. Nah gaya hidup minimalis ini disarankan. Ya. Dan itu agama punya kekuatan karena tradisi-tradisi ya seperti puasa itu ya dan yang lainnya itu sangat kuat dalam agama. Nah bagaimana dalam agama itu ekologi di mainstream di dalam cara beragama, cara beribadat, cara kita berketuhanan, mencintai Tuhan, mencintai alam. Tapi nggak tahu apakah di agama kapitalis ikut campur gak Mas? Nanti kalau ngomongin ekologi. Kalau agama bisa dia berkolaborasi dengan kapitalisme. Oh, bisa ya? Bisa, sudah ada. Ada penemu yang terbesar itu kan Max Weber. Dia menyebut kapitalisme muncul karena etika Protestan. Max Rodinson juga menulis macam Max Weber untuk Islam and Capitalism. Dorongan kapitalisme pada orang Islam. Jadi sebenarnya ya akar-akar kapitalisme ada pada agama juga. Tapi agama bukan hanya itu wajahnya, ada wajah agama yang lain. Gandhi punya wajah agama yang beda. Betul. Dan Gandhi sangat ekologis ya. Orang yang percaya pada ekonomi circle, ekonomi, jadi ada sistem ekonomi yang bisa diolah kembali. Kayak Swades gitu. Ya, Swadesi. itu kalau Gandhi ya. Tapi sekarang tuh ada istilah apa istilahnya? Ekonomi circle. Jadi semua didaur ulang ya. Di komunitas itu gitu. Di komunitas dan di sosial. Juga pandangan the growth namanya. Pandangan sebaiknya kita tidak tumbuh, nggak usah tumbuh lah, nggak usah ngejar 5,5%. Iya. Presiden kita sekarang maunya 5,5%, sedikit lebih besar daripada presiden sebelumnya yang 5%. Atau Vietnam kemarin membanggakan diri mereka bisa 8%. Cina lebih tinggi lagi, nggak usah. Kita sudahlah, nggak usah tumbuh. Tapi kalau nggak usah tumbuh itu Persoalan lain muncul. Kapitalisme nggak bisa berkembang. Iya. Akan memunculkan kebangkrutan di sana sini. Iya betul. Dan seterusnya. Ini udah berjalin kelindan. Kita nggak tahu lagi
mulai dari mana ya? Ya, oke Mas Budi, karena kita tidak tahu lagi mulai dari mana. Nah, problem statementnya jadi kita harus mulai dari mana Mas? Baru statement apa? Closing statementnya. Closing statementnya karena susah mulai dari mana, kira-kira baiknya kita dari mana Mas? Sebagai sebuah closing statement. Ya saya misalnya meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus almarhum itu benar ya. Bahwa pertama kita harus peduli dengan lingkungan ini. Dengan isu ekologi yang sangat mendalam. Isu ekologi bukan hanya soal buang sampah. Bukan soal hemat air. Ya itu persoalan juga. Tapi jauh lebih besar dari itu. Kita harus peduli dan kita perlu, ini istilah yang menarik dan baru pada Paus Fransiskus muncul. Kita perlu bertobat. Pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis. Karena kita sudah melakukan dosa. Dosa ekologis. Istilah dosa, tobat ini istilah dalam agama-agama Ibrahim ya. Betul. Yahudi, Kristen, Islam. Dan ini istilah yang betul-betul kita menghidupinya. Kita melakukan dosa kecil-kecil atau dosa yang besar juga. Kita bertobat. Ada pertobatan-pertobatan, pengakuan dosa. Nah sekarang ini harus dikaitkan dengan ekologi. Bukan hanya kita buang sampah sembarangan itu sebuah dosa. Tapi bahwa kita membuang, misalnya Paus Fransiskus kasih contoh, membuang sisa makanan. Makanan gak habis, terus dibuang. Itu orang Indonesia sangat terkenal dengan limbah dari restoran. Ya. Limbah yang dibuang dari restoran. Itu sangat banyak. Betapa berharganya itu kalau dia bisa dimanfaatkan oleh orang miskin yang susah sekali mendapatkan makan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu karena konsumsi berlebihan itu ya. Iya. Kalau hidup sederhana kan, apalagi motivasi agama untuk memberi kan, jadi lebih kuat kan. Jadi closing statementnya sebenarnya dari Paus Fransiskus itu kita punya satu panduan yang bisa menginspirasi semua agama. Karena Laudato Si kata Paus Fransiskus bukan dokumen hanya untuk orang Katolik. Dia bukan seperti ensiklik sebelumnya, tapi ini sesuatu yang terkait dengan kita semua. Nah, ada Laudato Si Action Platform. Jadi Laudato Si dalam tingkat platform prakteknya. Nah, itu sangat menarik dan itu bisa menginspirasi. Dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam way of life dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Budi untuk terima berbagi kasih sama-sama tentang pro dan kontra dari telaah dimensi esoteris dalam agama dan budaya. Problem statement itu yang terakhir, problem statement dari pernyataan closing statementnya menarik, yaitu pertobatan ekologis dari dosa-dosa ekologis. Nah, ini juga menjadi pembahasan yang menarik karena ini baru dimunculkan oleh Mas Budi tadi. Pembahasan selanjutnya saya kira mudah-mudahan bisa dibahas di dalam rangkaian extension course Fakultas Filsafat di tahun-tahun setelah 2025 tentunya ya. Oke, Mas Budi, sekali lagi terima kasih. Terima kasih sudah berbagi di sini. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan ke-9. Ini adalah pertemuan ke-9 dari Extension Course Fakultas Filsafat 2025. Khusus sesi dengan Mas Budi ini, selain dari ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, juga disponsori oleh Esoterika Fellowship Program Denny J.A. Foundation. Nah, terima kasih juga sebagai perwakilan dari Denny J.A. Foundation. Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu lagi di dalam diskusi-diskusi EC Fakultas Filsafat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih ya.